عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi wasallim ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, mari senantiasa kita tahan intinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang apabila kita menghitungnya itu enggak mampu karena memang saking banyaknya. Jadi begitu banyak nikmat Allah Ta'ala yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Utamanya adalah malam hari ini nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Kalau kemarin dalam pembahasannya itu kita maknai dengan tafsir maudhu'i, istilahnya tafsir tematik. Untuk malam hari ini yaitu tetap kita lanjutkan masalah puasa, tapi tafsirnya adalah melanjutkan di dalam surat Al-Baqarah 186 dan 187. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yaitu kita baca dulu yang 186. Ternyata di sela-sela ayat-ayat yang bahas tentang masalah puasa, ada ayat yang membahas tentang masalah pentingnya doa dan bagaimana kita ini berdoa supaya dikabulkan Allah Ta'ala. Mari kita perhatikan 186 Al-Baqarah, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita maknai perkata wa idza, dan apabila sa'alaka, yaitu bertanya kepadamu ya Muhammad, ibadi hambaku, anni tentang diriku, kunya kembali kepada Allah Ta'ala, maka fa inni qarib, fa inni maka sungguhnya diriku adalah qarib, dekat. Karena Allah dekat, maka ayat berikutnya adalah ujibu da'watad da'i. Aku, kata Allah, akan mengijabahi, aku akan mengabulkan, yaitu dakwat da'i, doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia mau berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka bersegera untuk menjalankan perintah-perintahku Allah Ta'ala. Wal yu'minu bi, dan beriman mereka ini kepadaku, bi la'allahum yarshudun, yaitu agar mereka semuanya menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi ayat ini tafsirnya adalah hadza jawabu soal. Jadi memang ayat ini turun karena ada satu pertanyaan. Jadi pertanyaan yang saat itu disampaikan kepada baginda Rasul. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabi. Jadi telah bertanya kepada Nabi, yaitu ba'du ashabi, sebagian daripada sahabat beliau. Faqalu, mereka para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna, apakah Allah Tuhan kita ini adalah dekat? Sehingga kalau dekat itu fanunajihi, sehingga kami itu nanti bisa berbisik. Jadi kalau Allah dekat berarti nggak usah keras nih suara kita kalau minta kepada Allah, berbisik aja bisa. Fanunajihi. Kemudian amba'idun, atau Allah itu Tuhan kita adalah jauh. Nah, fanunadihi, sehingga ketika jauh kita pun perlu memanggilnya, yaitu dengan suara yang keras. Kalau tadi dengan suara yang fisik karena dekat, kemudian ini adalah jauh, ya, karena sehingga menggunakan suara yang keras, kan gitu. Nah dari situ Bapak hadirin rahimakumullah, fanazala, maka Allah turunkan ayat ini, yaitu kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Ya, maka apabila bertanya kepadaku, yaitu hambaku ini kepada engkau ya Muhammad, yaitu ani tentang diriku Allah Ta'ala, fa inni, maka sesungguhnya aku Allah Ta'ala adalah qarib, dekat. Nah, li'annahu ta'ala ar-raqib wa syahid. Kenapa Allah itu dekat? Karena Allah adalah ar-raqib, yaitu yang sangat jaraknya dekat sekali, asyahid, dan maha menyaksikan, al-mutla'u ala sirri wa akhfa, dan Allah adalah mengetahui apa yang dirahasiakan maupun yang tersembunyi. Jadi Allah adalah maha mengetahui apa yang disembunyikan maupun yang sifatnya rahasia. Ya'lamu kha'inatul a'yun, Allah pun ngerti siapa di antara pandangan mata itu yang berkhianat, atau istilahnya yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, antara hati dan ucapan berbeda. Itulah orang munafik. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah juga ngerti apa-apa yang disembunyikan di dalam hati, ya, di dalam diri pribadi manusia. Wa huwa qaribun aidon, begitu juga Allah itu adalah dekat juga, man da'ihi, siapa yang mau berdoa kepadanya. Bukti dekatnya Allah itu apa? Yaitu bil ijabah, dengan memberikan jawaban atas permintaan doa daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala, oleh karena itu maka kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ujibu da'watad da'i, ujibu, aku, kata Allah, akan mengijabahi, akan mengabulkan, yaitu da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia ini mau berdoa kepadaku. Baik Bapak Ibu dan Ibu, jadi ayat ini memberikan penjelasan, yaitu dengan adanya pertanyaan tadi, intinya adalah Allah adalah dekat, ya, karena Allah dekat, berarti kalau orang yang bertanya tadi ya tidak harus dengan suara keras ketika munajat atau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan suara keras juga boleh, tapi sebenarnya karena dekatnya Allah Ta'ala kepada kita, maka boleh kita ini berdoa hanya ada di dalam hati kita pun boleh, ya, munajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa du'a'u naw'ani, doa itu ada dua jenisnya, Pak. Jadi ketika kita berdoa, mengamalkan doa ini berarti modelnya ada dua. Yang pertama, doaun ibadah, doa yang bermakna ibadah. Yang kedua adalah wa du'a'u masalah, yaitu doa untuk mencari jawaban atau masalah yang ada. Nah, jadi doa ibadah itu apa? Yaitu doa yang mana diawali dengan ibadah dulu, berupa baca apa, misalnya sholat dulu lah, mulai baca Quran dulu atau wirid zikir, habis itu baru berdoa. Nah, itu namanya apa namanya? Walaupun tidak tutup dengan berdoa pun, karena kita mengamalkan amal soleh tadi, amal ibadah. Nah, tapi kan kita biasanya dengan beramal soleh, amal ibadah tadi, itu ada maksud tujuan, ya, yang hanya diri kita dan Allah yang tahu. Nah, itu walaupun tidak terucap sudah dikatakan berdoa, tapi doa yang sifatnya ibadah, ya. Atau doa masalah yang kedua ini, doa masalah itu ketika ada persoalan masalah, tanpa kita mengamalkan amalan ibadah dulu, langsung minta berdoa pada Allah, itu juga boleh. Jadi dua jenis doa yang diperbolehkan, yaitu mulai diawali dulu dengan wasilah atau istilahnya amal perbuatan baik dulu, kemudian baru minta doa kepada Allah, atau yang langsung, ya, ada masalah minta kepada Allah, solusinya bagaimana. Nah, itu bisa. Ya, jadi artinya di sini dikatakan wa du'a'u naw'ani, doa ibadah, wa du'a'u masalah. Wal qurbu, dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah itu juga naw'ani, yaitu ada dua jenis, yaitu qurba bi'ilmihi min kulli khalqihi, yaitu mendekatkan diri dengan pengetahuan atau maha mengetahuinya Allah Ta'ala kepada makhluk yang diciptakannya, wa qurba min abidihi wa da'yati bil ijabah wal ma'unah wa taufiq, dan dekatnya kepada orang yang mau berdoa kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan diberi mudah ijabah doa, atau mudah terkabulnya doa, wal ma'unah, atau pertolongan Allah, wa taufiq, dan taufik, atau istilahnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini memberikan penegasan kepada kita sekalian bahwa Allah itulah dekat. Ya, karena Allah itu dekat, makanya setiap kita sholat, yang pernah saya sampaikan bahwa
ketika kita baca surat Al-Fatihah, di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta beribadah, ya, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Artinya begitu dekatnya diri kita itu sampai kalimat yang kita pakai adalah yaitu iyyaka, hanya kepada Engkau lah ya Allah. Ini begitu dekatnya Allah Ta'ala kepada diri kita. Bahkan di ayat yang lain adalah kedekatannya itu bagaikan apa? Di urat nadi, Pak, ya, dekatnya kita dengan Allah kan menyatu. Ya. Baik, faman da'a rabbahu biqalbi hadir, ya. Barang siapa ada orang yang berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya, yaitu biqalbin hadir, yaitu dengan hadirnya hati. Artinya doa tidak hanya sekedar di lisan saja terucap gitu aja, Pak, ya. Tapi hatinya itu ikut menghayati apa yang dimunajatkan, yang didoakan. Ya, faman da'a rabbahu biqalbin hadir tadi, wa doa masru', yaitu doa yang disyariatkan. Jadi doa yang disyariatkan itu apa? Yaitu doa kebaikan, kemaslahatan, ya, untuk dirinya maupun masyarakat atau umat yang lainnya. Ya, jadi kalau seperti itu berarti dibolehkan. Walam ya'nu mani min ijabati doa, dan tidak ada penghalang dari terkabulnya doa yang ada. Apa itu yang menghalangi doa terkabul itu angel atau susah? Yaitu kal akli al haram wa nahwi, yaitu kita ini atau orang di antara kita boleh jadi kenapa nggak dikabulkan oleh Allah doanya, yaitu karena makanan yang dimakan itu adalah ada unsur apa? Haramnya atau sejenisnya. Nah, itu berarti menjadi penghalang terkabulnya doa. Sementara kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, ada 3 orang yang doanya itu tidak tertolak, Pak. Salah satu ya laturaddu da'watuhum. Jadi artinya ada 3 orang yang doanya itu nggak tertolak, ya, langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah doanya orang yang imam yang adil. Imam itu artinya pemimpin adil yang adil. Jadi seorang imam atau pemimpin yang adil itu berarti doanya mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak, itu orang yang biasa menjalankan ibadah puasa, yaitu wasaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai nanti berbuka puasa. Jadi ketika orang berpuasa, ini jelang puasa Ramadan itu, kemudian kita di siang hari berdoa munajat kepada Allah, jadi orang yang berpuasa itu adalah doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yaitu wasaim, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai kemudian dia berbuka. Nah, yang ketiga itu adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Makanya ya, orang yang terzolimi ini mustajabah atau mudah dikabulkan oleh Allah itu doanya. Ya, jadi kalau ada orang yang terzolimi kemudian munajat doa kepada Allah, maka disitulah Allah akan memberikan yang namanya mudah dikabulkan doanya. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, riwayat Muslim, Imam Muslim. Jadi artinya ini adalah doa yang tanpa istilahnya lama Allah kabulkan itu dengan mudahnya, yaitu doanya imam yang adil, doanya orang yang berpuasa ketika sedang berpuasa dan sampai waktu berbuka puasa, dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Nah, jadi makanya hadirin rahimakumullah, ya, kita ini berarti kalau ingin mempunyai doa yang dikabulkan, dikabulkan, ya boleh di antara 3 itu yang kita lakukan dan mudah, insya Allah ya puasa. Makanya orang yang berpuasa itu kan nek cara Jawa nimbien istilahnya banyak tirakat, itu diantaranya berpuasa. Puasa Senin Kemis, ya, puasa Ayamul Bid, atau istilahnya puasa apa namanya pas bulan purnama itu 13, 14, 15. Ya, jadi itu menjadi amalan untuk dalam rangka supaya mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Apalagi nanti bulan suci Ramadan, ya, boleh kita praktekkan, yaitu munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan memberikan ijabah, ya, yaitu akan mengabulkan doa siapa yang berdoa. Wa khususan idza ata bi asbabi ijabati du'a wa hiya al istijabatu lillahi ta'ala bil inqiyadi al awamiri wa nawahi al qauliyah wal fi'liyah.
Ya, jadi lebih khusus lagi adalah orang yang datang kepada Allah Ta'ala, yaitu biasbab ijabah, yaitu disebabkan karena terkabulnya doa-doa yang ada. Apa itu? Wahiyya al-istijabatu lillahi ta'ala bil inqiyad, yaitu karena orang tersebut adalah senantiasa tunduk patuh li awamirihi, dan karena perintah-perintahnya. Jadi kalau ada orang yang mudah ya menjalankan perintahnya Allah Ta'ala, maka ini pun menjadi mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nawahi al-qauliyah wal fi'liyah, atau meninggalkan perbuatan negatif, perbuatan jelek, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Wal imanu bihi al-mujabu lil istijabah. Jadi dengan iman seperti ini maka secepatnya untuk menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Oleh karena itu falihadza qala, maka kemudian Allah pun melanjutkan firman-Nya, yaitu dengan kalimat falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, falyastajibu li itu artinya maka hendaklah mereka itu cepat-cepat segera untuk menjalankan perintahnya Allah, wal yu'minu bi, dan mereka ini adalah yakin beriman kepada Allah Ta'ala, maka akhirnya pun la'allahum yarshudun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdoa tadi. Ayyahsulahum ar-rusdu alladhi huwa al-hidayatul iman wal a'malus sholih. Jadi yang dimaksud dengan petunjuk tadi ar-rusdu, yaitu al-hidayah lil iman, petunjuk menuju kepada keimanan. Jadi ketika kita ini misalnya sekarang menjalankan sholat isya, ya kita kemudian menjalankan thalabul ilmi, ngaji seperti ini merupakan hidayah lil iman, ya iman. Kemudian wal amalu soleh, atau hidayah kita ini mudah untuk beramal soleh, suka membantu orang, yang menolong orang, yang memberikan sesuatu yang memang orang lain membutuhkan. Nah itu berarti amal soleh. Itu juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Artinya bukti diberi hidayah oleh Allah Ta'ala adalah yaitu ketika kita melakukan suatu aktivitas yang disebut dengan keimanan dan beramal soleh. Wa yazulu anhum al-ghayyu al-munafi lil iman wal amal sholih, ya, dan akan sirna, akan hilang, yaitu yang namanya sifat al-ghayyul munafi, yaitu sifat kejelekan, kesombongan, ya, yang mana itu nanti akan kalau seandainya ada orang yang ada sifat negatifnya, maka otomatis al-munafi lil iman, akan hilanglah yang namanya iman, wal amalus sholah, dan amal-amal yang soleh. Li'annal iman billah wal istijabah li amrihi sababul khusulil ilmi, ya, karena iman kepada Allah, Pak. Jadi iman kepada Allah itu menjadi sebab, ya, terkabulnya doa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus iman, harus yakin. Jadi kalau kita berdoa itu harus yakin. Wal yu'minu bi itu artinya harus beriman bahwa kita ini yakin betul Allah mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Jadi harus yakin, optimis bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ya, wa kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kalian yaitu furqana, pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, bahasa yang saya hormati, inti daripada 186 surat Al-Baqarah ini bahwa diri kita ini, ya, dekat dengan Allah, dan oleh karena itu apabila kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ijabah atau mengabulkan doa kita. Tapi syaratnya dua. Apa itu? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, syarat terkabulnya doa dalam ayat ini yaitu yang pertama adalah falyastajibu li. Itu artinya adalah bersegera untuk menjalankan perintahnya Allah. Mari kita perhatikan, sehari semalam kita dapat perintah Allah berupa apa? Sholat 5 waktu. Ini aja kita praktekkan. Kalau kita ini bersegera untuk menjalankan perintah sholat Allah, ya, ini pada Allah Ta'ala ini, maka berarti ini adalah termasuk unsur daripada falyastajibu li. Bersegera kita ini menjalankan perintah Allah. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah wal yu'minu bi, yaitu harus beriman, harus yakin, ya, Allah adalah Tuhannya dan Allah adalah mampu untuk memberikan apa yang kita minta, ya, walaupun etika berdoa harus kita perhatikan. Di antaranya adalah minta yang memang betul-betul kita butuhkan, jangan minta yang apa istilahnya di luar nalar manusia pada umumnya, kecuali kekasih Allah, Pak, ya. Kalau kekasih Allah itu minta yang di luar nalar manusia boleh-boleh saja. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya.
Ya, di dalam ayat yang lain mintanya apa itu? Yaitu ingin diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati kemudian jadi hidup kembali. Nah, itu kan istilahnya ini permintaan kekasih Allah. Ya, kalau kita mintanya nggak usah yang berat-berat begitu lah ya. Jadi artinya, tapi walaupun kayak gitu Allah pun ngabulkan itu. Ya, kemudian Nabi Ibrahim menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan ya makhluk yang mati kemudian jadi hidup kembali. Baik, jadi kita ini dalam permintaan kepada Allah, yang penting minta sesuai dengan kebutuhan kita, dan kemudian syaratnya yang harus kita miliki adalah yang pertama, kita segera menjalankan perintah dan menjauhi larangannya ya. Dan kemudian yang kedua adalah yakin bahwa Allah adalah memang tempat yang tepat ya dalam kita munajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat Pak di tengah-tengah tentang penjelasan puasa. Yang kemarin kita sudah bahas tentang puasa itu. Ya, kemudian di tengah-tengahnya ini ada ayat ini ternyata. Artinya apa? Maknanya bahwa ternyata ketika kita nanti ibadah puasa di bulan Ramadan, itu jangan sampai lupa yaitu menjalankan doa kepada Allah, munajat apa saja yang kita inginkan ya. Maka pada saat itu yaitu bulan yang suci, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian saya hormati, kita lanjutkan satu ayat lagi yaitu ayat tentang puasa lagi nih, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qala ta'ala ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Nah, ini. Ukhilla dihalalkan lakum untuk kalian lailatas syiyam pada malam bulan Ramadan, yaitu ar-rafathu. Ar-rafathu itu berkumpul suami istri. Itu boleh. Ya, untuk melakukan hubungan suami istri yaitu di malam hari itu boleh. Ila nisaikum kepada pasanganmu, kepada istri-istrimu. Saya ulangi lagi, ukhilla dihalalkan lakum untuk kalian lailatas syiyam yaitu pada malam di bulan Ramadan, yaitu arafathu untuk bercampur ila nisaikum kepada istrimu. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini biasanya di dalam nasihat akad nikah. Biasanya ayat ini dibaca itu Pak oleh Pak Mudin atau oleh Pak Naib ya yang menikahkan itu. Apa? Dalam pernikahan itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi mereka istri itu adalah pakaian lakum untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit renungi pakaian itu kan berarti fungsinya diantaranya menutup aurat Pak ya. Makanya seorang suami istri itu harus saling menutupi kekurangan yang dimiliki oleh pasangan, jangan sampai kemudian diekspos atau disampaikan kepada selain ya, selain dirinya, selain diri mereka. Jadi artinya harus ditutup betul, itu adalah merupakan apa fungsi daripada pakaian ya, fungsi pakaian seperti itu. Jadi saling menutupi satu dengan yang lain. Baik, kemudian di sini dikatakan antum ya libasul lahun, kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, ini ayatnya panjang sekali nih. Coba saya baca tafsirnya aja sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kana fi awali fardhi syiyami yuharrimu 'alal muslimina fil laili ba'da an-naumil aql wa ba'da an-naumi al-aqlu wa syurbu wal jima'. Jadi Pak, dulu di awal-awal apa namanya Islam atau istilahnya awal-awal perintah puasa ini, itu Allah mengharamkan kepada kaum muslimin yaitu fil lail di malam hari ba'dan naum setelah tidur yang namanya makan, minum dan hubungan suami istri. Jadi begini Pak, sebelum syariat Islam yang seperti kita lakukan ini, dulu di awal-awal Islam berkembang atau awal turunnya ayat ini, yaitu yang namanya puasa ya, atau istilahnya malam hari kita sudah berbuka puasa ya, tapi kalau nanti sudah tertidur kemudian bangun walaupun itu masih malam hari, tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh hubungan suami istri. Nah ini sangat memberatkan Pak ya, sangat memberatkan. Maka kemudian dirubah syariatnya itu ya. Di sini dikatakan fahasolatu masyaqqah li ba'dihim. Ya, kalau seperti ini berarti akan menjadikan masyaqqah itu artinya sesuatu yang berat li ba'dihim kepada sebagian yang lain.
Fa khaffafallahu ta'ala anhum dzalika wa abaha fi layali syami kulluha. Jadi maka kemudian Allah meringankan kepada mereka para sahabat saat itu, wa abaha, dan membolehkan fi layali syam, yaitu pada malam hari secara semuanya lengkap gitu ya, yaitu al-aklu wa syarbu wal jima', yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Sawaun nama amlam yanam, baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Kalau dulu zaman masih awal-awal perintah puasa kepada para sahabat, ya, ketika malam hari kemudian tertidur, sudah tidur gitu ya, kemudian kok bangun, setelah bangun itu tidak boleh lagi Pak, makan, minum, dan hubungan suami istri tidak boleh, walaupun itu masih malam. Nah, maka ini kemudian dikatakan di sini adalah masyaqqah, memberatkan itu. Dan Allah kemudian menghapus, fa khaffafallahu ta'ala anhum dzalik, maka Allah meringankan ya yang namanya amalan puasa yang berat seperti itu. Maka di sini ayatnya dikatakan adalah alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah itu mengerti, faham, annakum, bahwa sesungguhnya engkau wahai kaum muslimin, kuntum, kalian semuanya adalah tahtanuna. Tahtanuna itu artinya berkhianat kepada diri kalian. Artinya apa? Yaitu tidak mampunya menjalankan perintah yang berat seperti itu. Ya, Allah faham itu, ngerti. Nah, sehingga Allah mengatakan dalam ayat ini, fataba alaikum, Allah pun ya menerima taubat kalian semuanya, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian semuanya. Fal'an basyiruhunna, sekarang ya basyiruhunna, silahkan, yaitu syariatnya ini otomatis menghapus yang tadi dilarang ya, yaitu basyiruhunna, yaitu silahkan kalian semuanya berkumpul, bercampur sama istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya, ketetapan yang namanya seorang suami dan istri berarti ya ketetapan dibolehkannya mereka berkumpul atau bercampur ya, hubungan suami istri. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Jadi wa kulu, dan makanlah, wasrabu, dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai yaitu jelas bagi kalian, yaitu yang namanya benang putih dan benang apa namanya hitam, minal fajri, yaitu waktunya fajar. Artinya fajar itu Pak, di situ akan terlihat sebenarnya kalau pagi itu, yaitu membedakan antara malam dan fajar. Di situ ada istilahnya itu muncul benang putih ya, kemudian sirnalah yang namanya benang hitam. Artinya apa? Karena sudah mau pagi gitu kan, itu yang namanya fajar. Kalau sudah seperti itu berarti sudah nggak boleh makan dan minum. Maka di sini dikatakan makanlah, minum, sampai kemudian muncul keluar yang namanya tanda fajar tadi. Kalau sudah fajar maka sudah tidak boleh untuk menjalankan apa istilahnya, sudah tidak boleh makan dan minum. Nah, kalau fajar sudah terbit berarti sudah waktunya sholat subuh. Makanya kalau kita di tempat kita Indonesia ini istilahnya antisipasi sebelum fajar ada waktu namanya apa Pak? Imsak ya. Imsak itu sebenarnya dulu zaman dulu tidak ada. Cuma ini menjadi ketetapan para ulama di Indonesia ini dalam rangka untuk kehati-hatiannya ya, untuk bagaimana kaum muslimin persiapan untuk berpuasa, maka ada istilah imsak. Dan bukan berarti kemudian ketika imsak tidak boleh apa? Makan. Ketika kita sudah makan, sudah tersedia ya, piringnya sudah ada nasinya dan sebagainya, kemudian kok ada komando apa? Imsak gitu Pak ya. Itu bukan berarti nggak boleh makan. Selesaikan dulu Pak ya. Yang dilarang betul itu yaitu kalau sudah terbit fajar tadi, ataunya istilahnya sudah waktunya masuk subuh gitu Pak ya. Gitu. Tapi karena kita ini hati-hati Pak ya, ulama kita pun juga ikut para kiai, para ulama kita, yaitu imsak itu pokoknya sudah apa? Tidak mau makan dan minum ya. Tapi kalau misalnya apa namanya belum, minum sedikit nggak apa. Baik, jadi mulainya adalah seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, summa atimu syiyam ilal lail ya, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi artinya mulai dari fajar sampai malam tiba, yaitu sholat maghrib, silahkan berpuasa. Wala tubashiruhunna, dan janganlah engkau bercampur dengan istrimu, wa antum akifuna, sedangkan kamu adalah dalam keadaan i'tikaf fil masjid.
tilka hududullah, yang demikian itu adalah ketetapan atau had Allah Ta'ala, fala taqrabuha, janganlah engkau mendekatinya. Kadzalika yubayyinullah, yang demikian itulah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, yaitu agar mereka semuanya bertakwa. Baik, Bapak yang saya hormati, ini saya baca tafsirnya. Fataballahu alaikum bi anna wasilakum amran kana laula tawasadu mujiban lil itsmi wa afa ankum, ya. Jadi kemudian Allah memberikan atau menerima taubat kalian semuanya, ya, karena keluasan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya, maka kemudian Allah menerima taubat daripada kaum muslimin pada saat itu. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan, ya, kalian semuanya, masalah faminat tahun, artinya adalah apa yang telah terjadi pada saat itu. Memang ada kisahnya saat itu, Pak, kalau saya baca di tafsir yang lain, adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi beliau saat itu kemudian di siang atau di malam hari, ya, setelah bangun tidur, kemudian melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian turunlah ayat ini, Pak, ya, artinya apa? Sebenarnya itu rata-rata kaum atau manusia itu tidak mampu untuk istilahnya aturan yang seperti itu ketatnya, bahwa setelah bangun tidur maka sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum walaupun masih malam hari, ya, termasuk Umar bin Khattab saat itu kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, maka ayat ini turun, ya, ayat ini turun untuk menjawab apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Maka di sini dikatakan bahwa kadzalika yubayyinullah, ya, yang demikian itu adalah Allah telah menjelaskan sebagai ayat-ayat Allah Ta'ala linnasi, pada manusia, supaya kalian semuanya bertakwa. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, fal'an ba'da hadhir rukhsah wasa'atu minallahi, ya, sekarang, ya, ayat ini, ya, ba'da hadhir rukhsah, setelah ada keringanan seperti ini, ya, dan ada keluasan dari Allah Ta'ala, Allah perintahkan basyiruhunna, oleh karena itu sekarang bercampurlah kalian dengan istri kalian, ya, bercampur, yaitu hubungan suami istri, wa qablahu, atau istilahnya mencium, wal muslim, atau menyentuh, ya, atau selain itu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, ya, wabtaghu, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, ai anwa'u fi mubasyaratikum li zaujatikum at-taqarrub ila Allah Ta'ala, ya. Jadi ini dikasih catatan, Pak, ketika kita ini melakukan suatu hubungan suami istri, itu niatlah kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan niat untuk berhubungan suami istri dengan, ya, pasangan yang sah tadi, adalah dalam rangka untuk taqarrub ilallah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wal maksudul a'zam, maksud daripada pernikahan yang besar adalah, dari pernikahan itu, bahwa husulul dzurriyyah wa ifafil farjihi, yaitu fungsi tujuan pernikahan lahirlah yang namanya keturunan, atau menjaga daripada kemaluan, ya, dirinya maupun istrinya. Wa husulu maqasidin nikah, dan akan menghasilkan daripada maksud-maksud tujuan daripada pernikahan. Jadi ini menjadi catatan ketika melakukan hubungan suami istri adalah dalam rangka untuk melestarikan yang namanya fungsi tujuan daripada pernikahan. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, wa mimma kataballahu lakum lailatul qadr, ya, dan dari ketetapan Allah Ta'ala juga pada malam itu adalah ada malam namanya Lailatul Qadar. Di ayat yang lain dikatakan Lailatul Qadar itu apa? Yaitu khairum min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi Allah menetapkan bahwa di malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar, al-muwafaqah layali siyamu Ramadan, ya, yaitu yang mana tepat sesuai pada malam-malam di bulan Ramadan. Fala yang bagi lakum an tastaghilu bihadzil ladzat anha wa tudayyuha. Oleh karena itu, malam-malam hari di bulan Ramadan disarankan oleh penafsir atau oleh kitab ini, yaitu janganlah sibuk dalam hal menikmati hubungan suami istri tadi, ya, tapi ingat faladzatul mudrikah, yaitu mari kita nikmati sesuatu yang ada di malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Idza fatat lam tudrik. Kalau ini hilang atau yang terlewat, berarti ya kita kehilangan yang namanya malam Lailatul Qadar, ya. Artinya walaupun dibolehkan
di malam hari untuk makan minum atau hubungan suami istri, tapi diingatkan oleh penulis kitab ini bahwa tetap ingat di malam hari bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu kenikmatan dunia berupa makan minum atau hubungan suami istri itu silahkan ditinggalkan dalam rangka untuk mendapatkan yaitu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Nah, silakan sekarang hukumnya adalah makan minum puasnya dan boleh gitu ya, sampai nanti jelas yang namanya fajar tiba. Bahasanya di sini adalah jelas yang namanya benang putih dan benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Hadza ghayatul lil aql wa syurb jima. Ini adalah puncak akhir diperbolehkannya makan minum atau hubungan suami istri. Nah, wa fihi dalilun ala istifadil sahur. Ya, ini adalah menjadi dalil yaitu sunnahnya untuk melakukan amalan yang namanya sahur, ya Pak. Jadi artinya sahur itu kalau kita lihat dari tujuan kesehatan, fungsinya adalah untuk kita ini supaya sehat dan mampu kuat di siang hari berpuasa. Maka dalam hadis dikatakan bahwa sunnahnya sahur itu malah diakhirkan supaya apa? Ya, supaya kondisi fisik tetap fit, tetap sehat ya, ketika siang hari sudah dalam keadaan berpuasa, itu diakhirkan. Maka disinilah kalau kita perhatikan bahwa syariat Islam itu sungguh sangat manusiawi sekali, tepat sesuai dengan apa keinginan kehendaknya manusia. Jadi tidak memberatkan ya, tidak memberatkan kepada diri manusia itu. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian ayat ini dikatakan selanjutnya adalah summa atimusyam ilal lail ya. Jadi kalau sudah apa namanya puasa tadi di siang hari, kemudian sempurnakanlah puasanya sampai malam hari. Wala tubashiruhunna wa antumul aakifuna fil masjid. Tapi ingat, tidak boleh kita ini ya ketika melakukan i'tikaf, yaitu yang namanya melakukan hubungan suami istri, itu tidak boleh. Nah, jadi artinya apa? Ya itikaf khusus itikaf. Ya, jadi memang fokus untuk dalam rangka mendapatkan istilahnya malam Lailatul Qadar. Ya, di sini dikatakan bahwa itikaf itu anal itikaf la yasihu illa fil masjid. Jadi tidak sah itikaf seseorang itu kecuali harus dilaksanakan di mana? Di masjid. Enggak ada istilah itikaf di rumah atau istilahnya di apa namanya mihrab di rumah musola sendiri, itu tidak bisa. Jadi itikaf itu harus dilakukan di masjid ya, di masjid jami itu biasanya begitu. Baik hadirin rahimakumullah, maka kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat yaitu tilka hududullah. Ini adalah memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha, maka janganlah mendekatnya. Artinya adalah jangan sampai melakukan suatu pelanggaran. Kalau itikaf ya fokus itikaf, jangan sampai kemudian bercampur dengan istri. Kadzalika yubayyinu ayatihi, yang demikian ini adalah penjelasan yang Allah berikan tentang ayat-ayatnya untuk umat manusia la'allahum yattaqun, agar mereka semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin rahimakumullah, semoga ini menjadi bekal bagi kita sekalian untuk persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Yang jelas dengan kita mengetahui ilmunya, maka lebih mantap dan yakin nanti ketika menjalankan ibadah Ramadan insya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita sekalian umur kita sampai di bulan suci Ramadan sebagaimana doa yang kita panjatkan, yaitu wa baligna Ramadana, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana. Wa baligna Ramadana itu artinya sampaikanlah umurku ini ya Allah sampai bulan suci Ramadan. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Nanti kita adakan sharing diskusi untuk menguatkan pemahaman kita tentang puasa. Kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.